Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma yang kami muliakan dan hormati pimpinan Yayasan Tarbiyatus Sibyan ila Darussalam, yang kami muliakan pula Kakanda Al-Ustaz Ramlan, sarjana sosial yang akan memimpin untuk kajian pada malam hari ini, dan yang kami hormati pula ibu-ibu, bapak-bapak yang lengkapnya adik-adik santri dan santriwati yang kami banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji milik Allah. Sabing tiang pelugum senamian niki berbagai macam kenikmatan, yakni nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat mengat nanging. Ia pun mau hadir ini majelis ilmu niki karena dengan sebab hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk kajian kita pada malam hari ini, ya, Senin teman mulai untuk kajian malam makin niki, kita bareng-bareng buka si kalimat al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke acara inti, yakni kajian Ramadan kita. Yang satu bahas malam makin niki adalah hal-hal sesuatu saat makruh di dalam saat puasa. Kepada Kakanda Al-Ustaz Ramlan kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ash-shahra siyam mubarakan wa ja'ala kullu 'amalin ad'afan mudha'afan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Bapak Mudirul Am, pimpinan Yayasan Tarbiyatus Sibyan ila Darussalam, walaupun beliau pada malam hari ini tidak sama-sama bersama kita semua, yakni Tuan Guru Haji Ta'arifuddin, yang sama-sama kita hormati dan muliakan pula pengurus harian Yayasan Tarbiyatus Sibyan ila Darussalam, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, beserta adik-adik, beserta adik-adikku sekalian, santriwan dan santriwati yang saya banggakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Si penembe-nembe sila terberiuk panjatin puja puji syukur kehadirat Sang Qadir Rabbul Jalil, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, sehingga alhamdulillah di malam yang ke-13 di bulan suci Ramadan niki bertepatan dengan atau kita sebut dengan 10 kedua di bulan suci Ramadan. Nah, jadi sebulan puasa niki ulama membagi menjadi 3 bagian. Ada namanya 10 awal di bulan Ramadan, 10 kedua atau 10 hari kedua di bulan suci Ramadan, kemudian 10 hari ketiga di bulan suci Ramadan. Nah, niki mempunyai manfaat, mempunyai faidah. Ulama membagi menjadi 3. Yang pertama, 10 awal di bulan Ramadan niki berisi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 10 hari awal di bulan puasa niki, bulan suci Ramadan niki, Allah Subhanahu wa taala turunan kasih sayang tiba selepas akhir. Kemudian 10 kedua di bulan suci Ramadan niki berisi maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu santriwan dan santriwati, untuk kesempatan ini sila terberi-beri pada tingkatan amal ibadah atau sesuatu hal-hal yang dilarang atau sesuatu hal-hal yang disunahkan di dalam berpuasa, sehingga puasa yang belum bisa miliki sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada kehariban Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak hadirin, ibu hadirat, adik-adikku santriwan dan santriwati, jemaah salat tarawih yang kami hormati. Nah, jadi alhamdulillah di bulan puasa niki adalah kesempatan ibadah untuk sering-sering untuk selalu berdoa, selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga arah telu golongan nenten tertolak doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Fasil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum as-sa'im hatta imamul adilu wa da'watul mazlum. 3 orang yang tidak ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-saimu hatta yakni orang yang berpuasa sehingga ia berbuka, atau orang yang berpuasa sampai waktu berbuka. Nah, ini yang pertama sopok dengan atau sopok kelompok yang nenten nak tertolak itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan puasa sambil berbuka puasa ini. Nah, kemudian wa imamul adilu, dan pemimpin yang adil, wa da'watul mahrum, dan doa-doa orang-orang yang dizalimi, doa-doa orang-orang yang dizalimi. Nah, niki telu dengan atau telu golongan saknenten yang tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam An-Nawawi berkata bahwa beliau menganjurkan di dalam hadis ini mulai langan berdoa ialah mulai awal puasa, dia langan panjatan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tolok harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Ibu-ibu jamaah salat tarawih yang kami hormati,
Nah, jadi kita lanjutkan kajian yang keempat, ya, yang keempat di dalam bulan suci Ramadan ini atau di kultum kajian khusus Ramadan. Kemarin sudah dibahas tentang suatu hal yang sunnah di dalam berpuasa atau kesunahan di dalam berpuasa. Kemudian di malam hari ini, tepatnya tanggal 13 niki, kita akan membahas tentang makruhatul shaum, yakni hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Ini perlu kita ketahui mulai dari niat sampai hal-hal yang membatalkan puasa. Niki perlu tiang pelunggu sareng sami ketahui, sehingga tiang pelunggu sareng sami ini menjadikan takwa dalam bulan puasa. Sehingga puasa niki dalam kitab Tagiratus Sadidah niki dijelaskan bahwa ada tingkatan orang berpuasa, arah tingkatan dengan puasa. Nah, jadi tingkatan orang berpuasa ini bahasa dalam kitab Tagiratus Sadidah karangan Habib Zain niki seperti shaum umum atau puasanya orang awam. Puasa bahwa anil muftirati al-mubtilati, yakni puasa hanya menahan lapar dan menjaga diri pada hal-hal yang membatalkan puasa. Niki tingkatan puasa pertama, puasa awam. Tapi puasa awam niki puasa jaga diri dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, niki puasa awam yang disebut dalam kitab Tagiratus Sadidah. Kemudian yang kedua, shaumul khusus, arah puasa khusus atau disebut dengan shaumul khawas. Nanti dengan shaumul khawas niki ma'asi, yakni berpuasa menjaga diri daripada hal-hal yang maksiat, menggibah, contoh niki, menggunjing, mengolok-olok orang lain, berkata kotor. Niki jaga nisi puasa khawas, puasa bagian kedua. Nah, kemudian yang ketiga, shaumul khusus atau disebut dengan khawasul khawas, puasa khawasul khawas. Nabi kena puasa khawasul khawas niki wa huwa shaumu amma siwallah, yakni puasanya orang-orang selain Allah. Kena dengan selain Allah, yakni puasa para nabi, puasa para awliya Allah, puasa pada hamba-hamba yang soleh. Nah, jadi maksud pembagian puasa niki ada narah peningkatan tiap pergusan sabu. Ada bau baik isi puasa kedua niki, yakni shaumul khusus atau shaumul khawas. Ndek jabau jok shaumul khusus wal khusus atau khawasul khawas. Mana-mana tarik tingkatan jok kedua, yakni shaumul khusus atau shaumul khawas, yakni menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang maksiat seperti menggibah orang lain, membicarakan aib orang lain. Nah, niki perlu dijaga. Mudah-mudahan ya, semakin meningkat puasa kita dengan mengikuti kajian-kajian Ramadan niki. Kemudian lanjut kita ke pembahasan atau tema kultum kita, yakni hal-hal yang memakruhkan atau dimakruhkan di dalam berpuasa. Nah, di dalam kitab Tagiratus Sadidah niki disebutkan bahwa ada 8 hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Pertama, al-alku haram. Nabi kena al-alku niki matabuhu biduni ayam fasila minhu syai'un ilal jawfi, yakni mengunyah makanan tanpa ada yang tertelan. Dikunyah makanan, ya nyak-nyak gitu nih aneh. Mengunyah makanan ini suatu hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Atau dalam kitab salin beraran al-Qur'an yang ingin dijelaskan di sana, madubun liban, yakni mengunyah permen karet yang tidak punya rasa manis.
sadek berdua rasa manis, niki kanggo laku dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dalam berpuasa. Lagu kanggon lagu jangan sampai ditelan makanan yang sudah dikunyah, wa illa, dan jikalau tidak seperti itu sorong muftirah, maka jadi orang itu batal puasanya, atau jadi orang tersebut itu berbuka. Misal mengunyah makanan tanpa ada yang tertelan, lalu tertelan, maka puasanya batal. Nah, niki dimakruhkan di dalam berpuasa satu. Yang pertama adalah mengunyah makanan. Kemudian yang kedua zukut ta'am, yaitu mencicipi makanan. Mencicipi makanan ini hal yang makruh di dalam berpuasa. Itu hajatin, tanpa hajat, tanpa keperluan. Seandainya narak keperluan, marak misal memasak, ada samai rasa nidah berbuka berumbi rasa siun, berumbi rasa sambal, niki dihukumi boleh, tidak dimakruhkan, walaupun hal tersebut, walaupun mencicipi itu bisa ditelan di dalam tenggorokan, mau tertelan tanpa disengaja, dengan catatan sedikit catatan niki tanpa ada keperluan. Namun jarak keperluan, para misal ini, para misal itu ya terasa rasa bulan kan keperluan manis, tidak perlu dirasa karena gula sudah manis. Atau ya terasa rasa siap kan wagrut itu tidak boleh, ya. Nah, kalau ada hajat atau keperluan seperti memasak, boleh, tidak dimakruhkan. Kemudian ketiga, al-ihtijam. Nabi kena ihtijam niki ikhrajud dami, mengeluarkan darah atau berbekam niki dimakruhkan di dalam berpuasa. Berbekam sebelah darah niki kan? Bekam, jari itu bekam, tebekam gitu nih. Kemudian ini adalah sesuatu hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa. Kenapa dimakruhkan? Karena mewarisi kedoifan. Karena dia menasukul darah niki lemah manusia, ambil lemah berpuasa, ambil lemah kesugulan darah. Dia ini berbekam niki sila. Nah, kemudian yang keempat, majul ma'i ba'dal iftar, yakni mengeluarkan air setelah berbuka. Arti berkemumuh, bisa makin niki kena mengeluarkan air setelah berbuka. Ikhrajuhu minal fami, mengeluarkan air daripada mulut. Bisa makin niki Allahu akbar ngabah maghrib berkemumuh. Nah, niki dimakruhkan di dalam berpuasa berkemumuh. Rian langsung inam. Niki dipekek. Fayadhabu ma bihi min barakatis shaumi. Lamun berkemumuh elek kenyegan berbuka, niki hilang keberkahan di dalam berpuasa. Yang keempat, yakni majul ma'i, yakni berkumur ba'dal iftar, setelah berbuka. Kemudian yang kelima, ghuslu bil inggimasin walau kana ghuslu wajiban, mandi dengan cara berendam, bekerem, cukup bisa, atau monek lalu dilek jeding, niki pun dimakruhkan dalam berpuasa. Sekalipun mandi niki mandi wajib, dakat mandi wajib atau mandi junub, ibu-ibu, bapak-bapak, dakat mandi junub niki masih dimakruhkan, walaupun mandi besar. Kemudian yang keenam, as-siwak ba'da zawali, yaitu menyikat gigi setelah tergelincirnya matahari. Sikat gigi
setelah tergelincirnya matahari. Niki dimakruhkan di dalam berpuasa. Kenapa? Karena di zawal atau tergelincirnya matahari itu tempat bau mulut manusia itu sangat tidak enak dihirup ya. Bau mulut niki ya tahun taek bau mulut kenyangkan zawalus syamsi atau tergelincir matahari. Kalau ada kita sembahyang subuh bersikat gigi. Tergelincir matahari niki saat tahun ada tergelincir matahari kenyangkan waktu zuhur. Nah waktu zuhur niki kan ia berbeda bau mulut manusia kan tidak agak bau gitu nih. Nah niki. Nah waktaron Imam Nawawi ada perkaroha. Lagu menurut pendapat Imam Nawawi ndek makruh sikat gigi kenyangkan tergelincir matahari. Lagu bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liqalu fa'aqamu atyabu indallah min rihil misk. Mulut seorang yang berpuasa ini lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada bau minyak wangi. Bau mulut dengan saat puasa ketika saat tergelincir matahari dia kena sikat gigi kan ada saat telang bau mulut maksud niki sikat gigi kan. Jadi hilang ya bau mulut orang yang berpuasa niki lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang anda tak bandingan kaca bau minyak wangi. Ada kalau niki di sisi Allah, kalau di sisi manusia sama mungkin letak kerja aku tapi niki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam kasratus syibai wan naum. Yang ketujuh kasratus syibai wan naumi. Terlalu kenyang. Misal kenyang besok lalu senyaur ini dimakruhkan di dalam berpuasa. Oleh mak yang kemacam di subuh jeluk tengubak nanti jika tenyaur ni ia bas. Ini dimakruhkan di dalam berpuasa. Wa kasratun naumi dan banyak tidur. Keadaan tidur berpuasa. Misalnya kelema tidur sampai zuhur, tulis lumayan kuat. Mana kan tidur sampai berpuasa. Ini dimakruhkan di dalam berpuasa. Banyak tidur, lakukan tidur. Walau khawdu maka yakni dan bergurau bersedekah pada sesuatu yang tidak punya manfaat. Arti berkata-kata yang ini adalah bahwa tur apa? Kemudian yang kedelapan tanawulus syahwati yakni melakukan syahwat. Niki khusus untuk orang yang sudah menikah niki ya. Al mubahah yang boleh-boleh bekena minal masmumat daripada mencium istri niki kanggo makruh tapi makruh di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika orang yang berpuasa. Makruh ya. Awil mubasarati atau saling menyentuh ya. Awil masmu'at atau memperdengarkan suara-suara yang menimbulkan syahwat. Niki makruh di dalam berpuasa. Lebih-lebih niki pengantin baru misal ribu berantos milih niki hati-hati Pak Amran di dalam berpuasa. Tapi kebenaran di dalam kitab Al-Buniyah di dalam kitab Ghayatul Muna di sini makruh hukumnya mencium atau memeluk istri dan menyentuh istri jika tidak takut
kembaran, keluar no betulnya awil jima atau tidak takut sampai bersetubuh dengan istri. Lamun takut maka itu dihukumi haram. Misalnya yang lemak seninen ndak sak sugul menungga atau ndak sak milik langsungan niki dihukumi haram. Elek puasa fardu lagu di puasa fardu marang dengan puasa fardu puasa bulan Ramadan bulan nafli tidak dimakruhkan atau tidak diharamkan di puasa sunnah. Dia entah haraman ini puasa sunnah. Saya nggak puasa sunnah, milih terpuasa, milih terdek, milih puasa sunnah. Nah, tiap bacakan ulang. Adik-adik dengarkan ya, yang santriwan dan santriwati. Yang pertama yang dimakruhkan di dalam berpuasa niki ialah al-alq. Nabi kena alq niki maqtuhu biduni ayam fi salaminhu syai'un ilal jawfi. Yani mengunyah makanan tanpa ada yang tertelan. Lamun arak tertelan soro muftirah. Lamun arak tertelan makanan salah tukunya niki maka itu dihukumi batal puasanya. Nah, kemudian yang kedua zukut ta'am, yakni mencicipi makanan tanpa ada hajat, ada keperluan. Maramisan keperluan memasak, ada yang semantap meres rasa bebuke. Kemudian al-ihtijam yang ketiga, yakni berpekam.